Hello everybody. So I think now that the dust is Halo starting to semuanya. settle on Jadi saya pikir sekarang, ketika situasinya mulai mereda setelah apa yang kemarin Donald Trump sebut sebagai perang 12 hari, bukan perang teluk ketiga, kita benar-benar harus bertanya pada diri sendiri, apa yang telah kita saksikan selama 2 minggu terakhir. Sebenarnya, semua ini tentang apa? Jadi, izinkan saya membuat video singkat hari ini, hanya untuk merenungkan sedikit tentang apa arti semua ini. Kalian tahu, kemarin masih terasa seolah-olah proposal gencatan senjata yang tiba-tiba muncul dari Gedung Putih. Setelah Iran meluncurkan rudal ke atau melewati pangkalan AS di Qatar, yang terbesar di kawasan itu hanyalah tipu muslihat lain. It seemed as if though this was just another ruse. I mean, the ceasefire agreement could have been another ruse just in order to... Maksud saya, perjanjian gencatan senjata itu bisa saja merupakan tipu muslihat lain, hanya untuk sekali lagi membuat Iran merasa aman dan mematuhinya, serta menghentikan serangan ke Israel tepat sebelum mungkin memulai serangan lain ke Iran. Karena dua serangan pertama sudah terjadi secara tiba-tiba dan dirayakan oleh Amerika Serikat dan Israel sebagai kejutan besar dan keberhasilan besar, karena mereka berhasil berpura-pura bahwa diplomasi masih berlangsung, padahal sebenarnya serangan sudah direncanakan. Dan jangan salah paham, ini masih merupakan kemungkinan. Masih mungkin dalam beberapa hari ke depan, serangan dari Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran bisa saja berlanjut. Itu masih mungkin terjadi. Namun, seperti yang terlihat saat ini, tampaknya ketiga pihak dalam konflik ini, dalam perang proksi ini sebenarnya dengan alasan yang berbeda-beda. Sebab saat menghentikan temuan, itu semiga semektu. To stop the fighting for now. And let's just ask ourselves what we've... Dan mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, apa yang telah kita saksikan dalam hal ini selama 2 minggu terakhir. Karena saya mendapat pesan dari orang-orang yang bertanya kepada saya, lihat, apakah semua ini hanya sandiwara? Apakah semua ini hanya pura-pura? Apakah mereka sebenarnya tidak pernah benar-benar bermaksud melakukan apa yang mereka lakukan? Apakah serangan terhadap situs nuklir itu sebenarnya hanya sandiwara? Izinkan saya memberikan pendapat saya tentang hal ini. Pertama-tama, saya pikir apa yang kita lihat di bagian akhir, cara gencatan senjata diumumkan dan serangan, atau lebih tepatnya, serangan balasan terhadap pangkalan AS. Saya rasa bagian terakhir itu memang sandiwara. Pernyataan dramatis terakhir dari Teheran dan Tel Aviv, itu sandiwara. Dan Donald Trump kemudian menampilkan dirinya sebagai pembawa damai besar, yang mengumumkan kesepakatan dan segalanya. Itu juga sandiwara. Tapi apa yang kita lihat di awal, itu jelas bukan sandiwara. That was definitely not theater. There was a serious and honest attempt. Ada upaya yang serius dan jujur. Upaya yang sangat serius dan jujur oleh Israel dan Amerika Serikat untuk benar-benar melakukan perubahan rezim di Iran. Isu senjata nuklir itu juga hanyalah sandiwara, tetapi sandiwara itu sudah berlangsung jauh lebih lama. Setidaknya sejak 2018, ketika Donald Trump keluar dari JCPOA, yang pada kenyataannya berjalan dan terbukti efektif. Jadi jika tujuan utamanya adalah membatasi kemampuan nuklir Iran, dan bukan sekadar pencitraan, maka keluar dari JCPOA benar-benar kontraproduktif, atau tidak akan dilakukan. Begitu juga dengan negosiasi yang sedang dilakukan Amerika Serikat dengan Iran, tepat sebelum serangan dimulai. Right before the attack started, the 6th round of negotiations were supposed to happen Sunday after. Putaran ke-6, negosiasi seharusnya berlangsung pada hari Minggu setelah serangan oleh Israel. Negosiasi tersebut akan terus berlanjut, dan Amerika Serikat akan mencegah Israel menyerang Iran, dan tentu saja tidak akan kemudian membanggakan diri telah bekerja sama dengan Israel dalam merencanakan serangan itu, serta menyebutnya sebagai keberhasilan taktis yang besar. Jelas, program nuklir Iran itu hanya kedok, dan itu hanyalah sandiwara tentang apa sebenarnya urusan ini. Padahal tujuan sebenarnya 2 minggu lalu adalah melakukan intervensi militer yang sangat cepat dan sangat intensif di Iran, serta menggerakkan segala sesuatu yang kemudian akan berujung pada berakhirnya rezim Ayatollah dan berakhirnya struktur politik Iran saat ini. The current political structure of Iran, and we see how from a Israeli perspective. Kita melihat bagaimana dari sudut pandang Israel, hal ini sebenarnya masuk akal, keyakinan ini, karena hanya 2 tahun yang lalu
tidak ada yang akan percaya bahwa Israel akan mampu menimbulkan kekacauan dan kehancuran, serta melakukan genosida di Gaza. Tidak ada yang akan percaya bahwa mereka bisa melumpuhkan Hezbollah di Lebanon dan memberikan kerusakan seperti yang mereka lakukan. Dan tidak ada yang mengira Suriah akan runtuh secepat itu. Jadi, dalam hal perkembangan tujuan perang Israel dan tujuan genosida di wilayahnya sendiri, mereka meraih keberhasilan yang sangat cepat dan juga cukup besar dalam mendapatkan bukan dukungan global, tetapi dukungan Barat, Eropa, dan Amerika Serikat atas tindakan mereka di Gaza. US-American support for their genocide in Gaza. So, in a sense, I do believe that they thought seriously. Jadi, dalam arti tertentu, saya memang percaya bahwa mereka benar-benar berpikir bahwa rantai keberhasilan dan kemajuan ini, dari sudut pandang mereka, bisa dilanjutkan dan dibawa ke Iran. Selain itu, Israel juga mendapat tekanan cukup besar dalam beberapa minggu sebelum serangan ke Iran karena perubahan narasi terkait Gaza dan meningkatnya perhatian media, juga dengan armada kapal yang didukung Greta Thunberg, yang memang tidak berhasil mencapai Gaza, tetapi setidaknya berhasil menjangkau audiens yang luas dan meningkatkan kesadaran akan situasi yang benar-benar mengerikan di Gaza. Dan semua hal ini, saya percaya, menjadi alasan mengapa Israel memutuskan bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk mencoba peruntungan mereka dan melakukan serangan habis-habisan terhadap Iran. Apa yang ditekas memiliki bahwa Israel berdasarkan kemampuan untuk berawan seni ada sifat Iran's capability to resist such an assault and overestimate their own ability to. Dan mereka melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri untuk menangkis apapun yang akan datang dari Iran. Kita melihat bagaimana awal operasi itu tampaknya telah direncanakan dengan cukup baik bersama Amerika agar memberikan dampak maksimal terhadap Iran, menyerang Iran tanpa banyak peringatan saat Iran lengah. Kita juga melihat bagaimana mereka langsung berusaha menyerang pertahanan udara Iran dan kemampuan serangan balasan Iran. Namun, meskipun ada keberhasilan awal, hal ini tidak berjalan sejauh yang diharapkan Israel. Dan Iran dengan sangat cepat mampu mengerahkan pasukannya dan benar-benar membalas Israel jauh lebih kuat dari yang diperkirakan. Selain itu, Israel juga dengan sangat cepat terpaksa memberlakukan pemadaman media untuk menyembunyikan kerusakan nyata yang terjadi, karena ini jelas sesuatu yang tidak ingin mereka perlihatkan. Because this is something that they obviously didn't want to show. They wanted to keep this pretense of overwhelming. Mereka ingin mempertahankan kesan kekuatan yang luar biasa dan tak terkalahkan. Kita juga melihat bagaimana Israel langsung menggunakan beberapa taktik perang favorit mereka, yaitu menyerang infrastruktur sipil, menyerang infrastruktur media, penyiar publik di Teheran, dan bagaimana korban di pihak Iran langsung meningkat ke angka yang jauh lebih tinggi, serta korban sipil lebih banyak dibandingkan sebaliknya, di mana Iran sebenarnya mencoba melakukan serangan balasan secara proporsional dan menargetkan instalasi sebagai balasan atas serangan terhadap instalasi mereka sendiri. Ini telah menjadi taktik Iran selama bertahun-tahun untuk mendorong Israel menghentikan pengeboman di pihak mereka. Dan Iran sejak awal mengatakan bahwa jika Israel berhenti, maka mereka juga akan menghentikan serangan balasan mereka. They will cease with their counterattacks as well. So on the Iranian side, we can see how the military goal. Jadi di pihak Iran, kita bisa melihat bagaimana tujuan militer, adalah memaksa Israel pada titik tertentu untuk berhenti menembak, yang kemudian juga sangat sesuai dengan hari-hari terakhir perang. Semoga saja ini akan menjadi perang 12 hari dan tidak pecah lagi. Ketika pada dasarnya Donald Trump berkata, sekarang gencatan senjata diwajibkan. Dan pihak Iran bisa mengatakan, lihat, kami sudah bilang dari awal. Begitu Israel berhenti, wazda kamajutama anentikan serangan barisan kami. Ada semet semua itu karat sepabivising keop serius. I do think was a quite serious approach. We can also see how in Western media. Kita juga bisa melihat bagaimana di media Barat narasi perubahan rezim dibangun dengan sangat cepat, dan bagaimana di Twitter terjadi banjir besar cuitan pro-Israel, apapun itu. Bot dan cuitan mesin tentang masyarakat umum Iran yang katanya akan segera bangkit, akan memberontak, akan menggulingkan pemerintah mereka sendiri jika saja ada sedikit lagi pengeboman, dan kemudian semuanya akan berakhir. Dan kita tahu bahwa ini benar-benar khayalan,
Karena siapapun di antara kita yang berhubungan dengan diaspora Iran dan rekan-rekan Iran, bahkan rekan-rekan yang sangat kritis yang tidak mendukung rezim saat ini, kami semua langsung mendapat umpan balik melalui WhatsApp dan saluran kami bahwa tidak, semua ini dikutuk oleh mereka. Tidak ada orang Iran yang waras dan berpikir jernih saat ini yang menginginkan negaranya dibom lagi. Justru yang terjadi sebaliknya. Hal ini membuat masyarakat bersatu di bawah bendera mereka dan berkata, "Lihat, inilah yang selama ini dikatakan oleh Garda Revolusi kepada kita, bahwa Israel memang ingin menghancurkan kita, dan sekarang mereka hampir melakukannya." Dan tentu saja, banyak orang, termasuk warga Iran yang anti-rezim, mereka melihat apa yang terjadi di Suriah. Mereka melihat apa yang terjadi di Libya. Mereka juga melihat apa yang terjadi di Lebanon. Dan tentu saja juga di Palestina. Bukan. Serangan dan pembantaian warga sipil tak berdosa di semua negara ini setelah struktur kekuasaan runtuh sungguh luar biasa. Power structures fell is tremendous. No Iranian can want something for this to happen. Tidak ada orang Iran yang menginginkan hal ini terjadi, kecuali para ideolog paling fanatik di pihak seberang. Segelintir orang yang bisa Anda lihat membawa bendera Syah dan semacamnya. Namun secara umum, mayoritas besar rakyat Iran tampaknya justru bersatu mendukung pemerintah Iran dan merasa senang bahwa serangan balasan dilakukan. Ini adalah hasil yang sebenarnya tidak diharapkan oleh Israel. Dan dengan setiap hari yang berlalu, di mana pemerintah Iran saat ini masih bertahan, dan serangan pemenggalan yang terjadi tidak berhasil menyingkirkan pimpinan tertinggi, melainkan hanya pejabat militer tingkat tinggi dan menengah. Setiap hari mereka bertahan, mereka justru semakin mampu mencari cara untuk melawan serangan ini dan juga mengisi kembali jajaran mereka. Maksud saya, salah satu kesalahan yang dilakukan oleh Israel dan AS adalah berpikir bahwa dengan hanya menargetkan pejabat militer tingkat atas dan juga ilmuwan terkemuka yang bekerja pada program nuklir ini, mereka bisa menghentikan keduanya. Militer akan langsung bubar, dan para ilmuwan, semuanya akan lari, dan semuanya akan selesai, lalu orang-orang akan bangkit, dan seterusnya. Namun, kenyataannya tidak demikian. Faktanya, jajaran militer justru diisi kembali oleh perwira-perwira muda yang masih memiliki bertahun-tahun pelatihan dan memang dilatih untuk situasi seperti ini. Dan seperti yang dikemukakan beberapa orang di internet, strategi militer Iran bukan dibangun untuk menyerang. Strategi mereka dibangun untuk bertahan. Strategi itu dibangun untuk ketahanan, khususnya dalam menghadapi serangan seperti ini. Exactly this kind of case of attack. We know that the Israelis now also tried to use. Kita tahu bahwa pihak Israel juga mencoba menggunakan banyak perang psikologis, bukan hanya di Twitter, tetapi juga melalui cara langsung, dengan menelepon setidaknya 20 jenderal Iran dari kedua kubu dan cabang militer, serta mengancam mereka, mengatakan bahwa mereka akan membunuh mereka, istri mereka, dan anak-anak mereka, jika mereka tidak segera merekam video yang menyatakan bahwa mereka akan melarikan diri dari negara atau bersumpah setia kepada pemerintahan pengganti. Pendekatan ini gagal. Tidak ada satupun dari para jenderal tersebut yang benar-benar merekam video seperti itu. Tetapi ada upaya yang sangat-sangat serius yang direncanakan untuk menciptakan situasi di mana negara Iran, pilar-pilar pemerintahannya, terutama militer, akan runtuh. Dan itu tidak terjadi. Sekarang, istibandani, so it strengthens anti-basic Israel, guys. With desperation on the Israeli side, right? Because the attacks from Iran that. Karena serangan dari Iran yang berhasil menembus pertahanan udara mereka terus berdatangan, dan meskipun pihak Israel terus mengatakan bahwa mereka bisa menembak jatuh sebagian besar ancaman, bahwa mereka punya rencana, dan bahwa warga sedang dievakuasi, Anda bisa dengan jelas melihat bagaimana Israel mulai menderita untuk pertama kalinya sejak awal genosida terhadap Gaza. Bagaimana sebagian dari penduduk mereka mulai benar-benar merasakan penderitaan. Dan tidak ada tanda-tanda baik untuk perbaikan jika serangan ini terus berlanjut. Serta tidak ada tanda-tanda bahwa Israel atau Amerika akan mampu menonaktifkan kemampuan rudal Iran dengan cepat. Meskipun sebagian stok rudal mulai menipis, penipisan itu justru jauh lebih cepat terjadi di pihak Israel
yang merupakan masalah strategis besar dan kerentanan yang nyata. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari episode ini? What are we learning through this episode? We are learning on the one hand that Kita sedang belajar di satu sisi bahwa baik Iron Dome milik Israel maupun sistem pertahanan lain yang mereka miliki ternyata tidak kebal. Faktanya, sistem-sistem itu sebenarnya relatif lemah. Sebagian dari hal ini sudah kita ketahui sebelumnya. Kita hanya belum tahu sejauh mana serangan terkoordinasi dari pihak Iran bisa berjalan. Dengan terkoordinasi, maksud saya adalah serangan yang terstruktur dengan banyak peluncuran rudal dan sebagainya. Kita tidak tahu apa yang sebenarnya mungkin terjadi, tapi ternyata banyak hal yang mungkin. Iran mampu menyerang hampir semua target yang benar-benar mereka incar, termasuk markas dan infrastruktur Mossad, kapan saja mereka mau. Jadi, jika Iran memutuskan sesuatu akan diserang, maka jika mereka menggunakan cukup banyak rudal, mereka akan berhasil menembus pertahanan. Titik. Then they will get through. Period. There's nothing that the Israelis can do against that. On the other hand, tidak ada yang bisa dilakukan oleh Israel terhadap hal itu. Di sisi lain, hal yang sama juga berlaku untuk Iran. Pada dasarnya, infrastruktur apapun yang mereka miliki di atas tanah dapat menjadi target bagi Israel dan Amerika dengan sistem mereka. Bahkan wilayah udara Iran tampaknya cukup mudah ditembus, baik dengan jet tempur maupun pesawat pengebom B-2, yang mulai digunakan Amerika Serikat dari Sabtu malam hingga Minggu malam di atas Iran. Rencana itu mencoba menghantam gas nuklir. Namun pada yang sama, ini juga sangat khas, dan sewaksi nuklir tersebut tidak hancur. Secara nyata, ada selangkah terjadi. were not destroyed, at least not completely. There was damage done, but even the bunker buster bombs of Namun bahkan bom bunker buster milik Amerika Serikat tampaknya tidak bisa menghancurkan sepenuhnya. Saya juga harus mengatakan bahwa sebagian alasan mengapa orang menganggap semua ini hanyalah pertunjukan besar dan sandiwara adalah karena kita sekarang tahu bahwa tampaknya pihak Iran berhasil mengevakuasi sentrifugal dan bahan fisil yang mereka miliki di Fordo. Karena rumor yang beredar adalah mereka sudah diperingatkan bahwa serangan ini akan terjadi. Pada saat yang sama, pihak Amerika juga berhasil mengevakuasi pangkalan mereka di Qatar dan sudah mengkalibrasi sistem pertahanan mereka. Karena pihak Iran tampaknya juga memperingatkan mereka bahwa mereka akan menyerang pangkalan itu, dan bahwa ini adalah aksi balasan yang sudah diperhitungkan untuk menjaga muka dan kemudian bisa meredakan permusuhan. Inilah, sekali lagi, alasan mengapa orang menganggap ini sebagai sandiwara. why people think of this as a theater. But that outcome, that end part of the Namun, hasil akhirnya, bagian akhir dari episode itu, menurut saya, tidak diperkirakan sejak awal. Saya percaya bahwa, setidaknya pada minggu pertama serangan, idenya adalah untuk menggulingkan pemerintah dengan cepat. Namun, ketika itu tidak terjadi, keputusasaan di Tel Aviv dan Washington mulai meningkat. Dan pada titik tertentu, kita memiliki beberapa opsi di atas meja. Salah satu opsi tersebut adalah deeskalasi yang terukur dan menyelamatkan muka, yang tampaknya itulah yang terjadi. Apakah serangan terhadap Fordo dan penggunaan bom penembus bunker masih menjadi bagian dari itu? Sekali lagi, menurut saya pada akhirnya, ya, itu adalah bagian dari dramanya. Drama dari keseluruhan peristiwa, tetapi bukan sejak awal. Saya tidak berpikir bahwa Amerika mencoba menggunakan bom penembus bunker dan menghancurkan fasilitas-fasilitas itu dengan mengetahui bahwa itu mustahil. Witheri, saya sih harus with lease when shooting time. possible, but I think they wanted to try and wanted to see what would happen. And when it became clear that these strikes would not Dan ketika menjadi jelas bahwa serangan-serangan ini tidak akan menghasilkan kehancuran total dan kemenangan PR besar secara instan, mereka menciptakan kemenangan PR dan berusaha menjelaskan serangan ini dengan cara yang paling menguntungkan bagi diri mereka sendiri. Termasuk, tentu saja, propaganda bahwa pembom B-2 lepas landas dari Amerika Serikat, terbang di atas Iran, mengenai target yang mereka inginkan dengan tepat, lalu kembali. Jadi Iran harus belajar bahwa tidak ada yang bisa main-main dengan Amerika. Amerika melakukan apapun yang mereka mau. Selain itu, seluruh dukungan diplomatik yang didapat AS dan Israel untuk serangan mereka yang sangat ilegal terhadap negara anggota PBB, semua itu adalah bagian dari kisah sukses yang kini coba diproyeksikan Barat. Namun demikian, dalam istilah strategis besar,
ini tetap merupakan kegagalan karena tidak menghasilkan perubahan rezim yang diinginkan. In grand strategic terms, failure because it didn't lead to the ultimate regime change. And in this sense, it was a very Dalam hal ini merupakan ujian yang sangat berat bagi Iran dan kemampuan Iran. Setidaknya untuk saat ini, Iran berhasil melewatinya tanpa cedera. Namun, juga jelas bahwa ini bukanlah akhir dari keterlibatan militer antara AS dan Israel di satu sisi, dan Iran di sisi lain. Dalam arti tertentu, ini adalah kelanjutan dari eskalasi bertahap yang dilakukan AS terhadap Iran. Jangan lupa bahwa pada awal 2020, Amerika, Donald Trump, membunuh jenderal tertinggi Garda Revolusi, Tuan Soleimani, ketika ia berada di Baghdad. Israel juga melakukan serangan di dalam Iran dan membunuh seorang pemimpin Hamas yang saat itu merupakan tamu negara ketika Presiden baru Iran, Tuan Raisi, dilantik. Itu adalah sebuah serangan. Orang-orang Israel terus membunuh orang di dalam Iran. Mereka terus menggunakan aktivitas rahasia untuk membunuh para ilmuwan. Mereka terus-menerus melakukan itu. Jadi Iran sedang diserang. Iran telah diserang selama waktu yang lama, tetapi tingkat kekerasannya tetap pada level yang cukup rendah. Sekarang, lagi-lagi, dalam beberapa tahun terakhir, Israel dan Amerika berhasil menyingkirkan banyak sekutu Iran di kawasan. Tentu saja, di media, mereka biasanya disebut sebagai proxy. Karena kata proxy dikhususkan untuk Iran dan pihak jahat di dunia, sedangkan kata sekutu dikhususkan untuk Amerika Serikat dan teman-temannya. Jadi faktanya, tetap bahwa Iran kehilangan cukup banyak sekutunya di kawasan. Dan sekarang ini adalah momen ketika Israel merasa percaya diri untuk mencoba menyingkirkan yang terbesar, bos terakhir, bisa dibilang, dalam permainan yang sangat rumit ini. Namun Iran berhasil bertahan. But the Iran prevailed, but that's not to say that they won't try again. Tapi itu bukan berarti mereka tidak akan mencoba lagi. Mereka mungkin akan mencoba lagi, karena ini adalah hal lain yang sedang kita pelajari saat ini. Maksud saya, ketika berbicara tentang sikap agresif Barat terhadap negara-negara yang tidak mereka sukai, dan yang sudah mereka bangun narasi indah tentang betapa jahatnya negara-negara itu, maka tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Kita punya hukum internasional, kita punya perserikatan bangsa-bangsa, dan kita punya semua prinsip ini. Tapi semua prinsip itu sama sekali tidak berarti ketika Barat sudah memutuskan untuk melakukan pergantian rezim atau memaksakan kehendaknya pada pihak lain. Dominasi mutlak adalah yang mereka kejar. Dan demi tujuan itu, mereka mengabaikan semua prinsip yang mungkin pernah mereka tetapkan sebelumnya. Dan kita melihat, maksud saya, contoh terbaik dari hal itu adalah apa yang terjadi di Eropa. Saya rasa Prancis adalah satu-satunya yang tidak terlalu senang dengan Amerika Serikat yang menyerang, lalu menyerang secara langsung, dan semua yang lain Anda tahu, terutama Jerman, mereka justru bertepuk tangan. Olaf Scholz, bukan, maksud saya Friedrich Merz, kanselir baru Jerman, dia menggunakan slogan Israel yang kini terkenal, melakukan pekerjaan kotor kita. Ini sangat penting, bahwa ada pihak yang melakukan pekerjaan kotor untuk kita. Dan ini, ketidakjujurannya, sungguh mengerikan. Tapi ini juga berarti bahwa Barat bersedia mengorbankan prinsip-prinsip seperti itu. Barat bersedia membuang beberapa perjanjian internasional yang paling penting dan mendasar yang kita miliki. Saya tidak hanya berbicara tentang piagam perserikatan bangsa-bangsa. I'm not just talking about the United Nations Charter, I'm also talking, of course, about the Non-Proliferation Treaty. Saya juga berbicara tentu saja tentang Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir atau NPT, yang mengatur dan telah cukup berhasil sejak tahun 1998 dalam mencegah banyak negara memperoleh bom nuklir dan kemampuan serangan nuklir. Saat ini, kita masih hidup di dunia dengan hanya 9 negara yang memiliki senjata nuklir, dan itu sebagian besar berkat keberhasilan NPT. 5 negara memilikinya secara legal di bawah NPT. 5 negara pemilik, Tiongkok, Rusia, Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Lalu ada 4 negara yang memperolehnya kemudian, bertentangan dengan aturan NPT, India, Pakistan, Korea Utara, dan tentu saja 1 negara yang tidak pernah benar-benar mengakuinya, tapi kita semua tahu memilikinya, yaitu Israel. Dan fakta bahwa sekarang Israel dan Amerika Serikat, 2 negara dengan senjata nuklir,
menyerang negara yang tidak memiliki senjata nuklir, semakin memperburuk situasi dunia, di mana Rusia juga telah melanggar perbatasan negara non-nuklir, yaitu Ukraina. Kita sekarang menyaksikan bagaimana rezim non-proliferasi, beserta janjinya, sedang runtuh di depan mata kita. Ini terjadi bukan hanya dalam kasus Rusia terhadap Ukraina, yang banyak dikecam oleh negara-negara Eropa. Begitu situasinya berbalik, Timur semua, sebesar juga Australia dan Kanada. Sorry, ini tidak mas. Including also the Australians and the Canadians, they all say like, no, this is fine, this is good. This time, two nuclear weapons. Ini bagus. Kali ini dua negara pemilik senjata nuklir menyerang negara yang tidak memiliki senjata nuklir. Kami suka itu. Itu bagus. Ini jelas mengirimkan pesan yang sangat jelas kepada seluruh dunia, yaitu, oh ya sudah, NPT itu, perjanjian non-proliferasi di sini, tidak akan ada gunanya. Selain itu, faktanya, Korea Utara mendapatkan senjata nuklir dan tidak diserang oleh negara pemilik senjata nuklir. Pakistan dan India, satu-satunya yang pernah mempertimbangkan untuk saling menyerang, hanyalah mereka sendiri. Jadi, tubeni fogio grab hebatanu tam. Or each other, so they are nuclear weapon states. This sends a very precarious message. Ini mengirimkan pesan yang sangat genting, dan sebagai seorang pasifis realistis yang sangat, Anda tahu, saya sendiri tidak ingin mendukungnya. Tapi ini juga membuat saya hanya bisa mengambil satu kesimpulan, yaitu, jika Anda menginginkan keamanan yang benar dan pencegahan yang efektif, maka ya, senjata nuklir tampaknya menjadi semacam prasyarat untuk itu. Karena tatanan diplomatik yang kita miliki dengan perjanjian dan tekanan dari sesama negara untuk tidak melakukan sesuatu akan runtuh begitu. Salah satu kekuatan besar benar-benar berniat melemahkan negara yang lebih kecil. Jadi negara-negara yang lebih lemah dalam sistem ini, dan Iran di sini jelas merupakan pihak yang lebih lemah. Mereka tidak dilindungi oleh perjanjian-perjanjian ini. Sama sekali tidak. Sekarang, salah satu hal yang juga terjadi adalah, tentu saja, bahwa sekarang persediaan bahan fisil nuklir ini, beberapa ratus kilogram uranium, kita tidak tahu di mana mereka berada, di mana orang Iran semuanya. We don't know where they are, where the Iranians put them. We just know that they're still around, and that also the capabilities and the Kita hanya tahu bahwa mereka masih ada, dan kemampuan serta pengetahuan untuk membuat senjata ini juga masih ada di Iran. Dan meskipun Iran memiliki kebijakan internal yang sangat jelas untuk tidak mengembangkan senjata ini, saya pikir mereka akan benar-benar mempertimbangkan kembali kebijakan mereka di sini. Dan memang seharusnya begitu, karena tampaknya pendekatan mereka tidak berhasil. Seluruh gagasan untuk mempertahankan ancaman bom di masa depan, meskipun mereka memiliki kebijakan yang tidak mengizinkan kepemilikan bom tersebut, ternyata tidak berhasil. Itu tidak membuat Amerika Serikat gentar. Sebaliknya, hal itu justru memberikan alasan bagi AS dan Israel untuk kemudian mengajak semua pihak lain mendukung mereka guna melakukan serangan tersebut. Jadi, sekarang muncul pertanyaan. Pertama-tama, apakah episode ini sudah berakhir? Untuk saat ini, episode ini sudah berakhir. First of all, is the episode over? The episode is over for now. I think there's going to be a break because all. Saya pikir akan ada jeda, karena semua pihak sebenarnya membutuhkan jeda dengan alasan yang berbeda-beda. Israel perlu mengisi kembali kemampuannya, begitu juga Iran dan Amerika Serikat. Ada alasan yang kuat bagi Donald Trump untuk meredakan situasi ini. Salah satunya, tentu saja, adalah basis pendukung MAGA-nya yang mulai terpecah. Dan dia tidak ingin sepenuhnya melepaskan citra yang telah ia bangun. Di sisi lain, apa yang disebut Brian Berletich sebagai kelanjutan agenda, Amerika Serikat bergerak ke satu arah, dan hanya satu arah. Trajektori itu belum berubah. Mungkin garis waktunya yang berubah, tapi arahnya kemungkinan besar tidak. Hanya masalah waktu sampai Israel dan AS mencoba hal seperti ini lagi. Dan mungkin akan terjadi lebih cepat daripada yang diperkirakan. Karena sekarang mereka tahu seperti apa kemampuan militer Iran jika mereka benar-benar serius. Dan kita tahu bahwa Israel, sebelumnya, dengan lingkungan terdekatnya, memiliki kebijakan menyerang semua pihak, bersih, kemudian lagi dan berhenti. Striking everybody and then stopping and striking again and stopping. And they used to call this mowing the lawn when it came. Dan mereka dulu menyebut ini sebagai memotong rumput ketika berurusan dengan warga Palestina di Gaza dan tepi barat. Secara sporadis, mencoba untuk menghancurkan kembali kemampuan siapapun yang mereka anggap sebagai musuh langsung mereka.
Jadi, saya sama sekali tidak akan terkejut. Sebenarnya, inilah yang saya harapkan, bahwa mereka akan mencoba menerapkan hal ini juga terhadap Iran. Dan jangan lupa, Israel juga punya sejarah panjang dalam melanggar gencatan senjata mereka sendiri. Namun, ketika berurusan dengan Iran, mereka mungkin akan berpikir dua kali. Karena Iran sudah dengan sangat jelas menyatakan bahwa mereka akan membalas. Mereka tidak akan menerima perlakuan seperti yang harus diterima Suriah, di mana Israel secara sporadis, setiap beberapa bulan, kembali membom landasan pacu dan gedung-gedung di Bandara Damaskus. The buildings of Damascus airport. They just did that, just like that, because they could. Mereka melakukan itu begitu saja karena mereka bisa, dan tidak ada yang bisa dilakukan Suriah untuk mencegahnya. Jadi Israel secara sporadis mencoba menghancurkan beberapa infrastruktur yang dibutuhkan Suriah untuk berkembang, hanya karena mereka bisa. Dan tidak ada seorang pun di Barat yang akan menghentikan mereka. Dan tidak ada pihak yang cukup kuat untuk mendukung Suriah agar hal itu berhenti. Sekarang, Iran berusaha sangat keras untuk menunjukkan bahwa secara militer hal ini tidak akan berhasil terhadap mereka. Tetapi Israel juga punya rekam jejak melakukan berbagai operasi rahasia. Dan satu hal lagi yang kita lihat adalah, tentu saja, Iran sangat buruk dalam bertindak melawan operasi rahasia. Sangat buruk dalam membongkar sel tidur di dalam Iran. Sleeper cells inside Iran, the ability of the Israelis to Kemampuan Israel untuk menyabotase struktur Iran, memata-matai orang Iran, mengetahui keberadaan para jenderal, menargetkan para ilmuwan, dan sebagainya. Semua kemampuan ini dimiliki oleh pihak Israel, dan Israel menggunakannya untuk menimbulkan kerusakan maksimal dan perlindungan maksimal dengan unsur kejutan. Ini adalah sesuatu yang harus dikhawatirkan Iran setiap saat, 24 jam sehari, 365 hari setahun mulai sekarang. Nekap sering cariant membongkar ini, dan membuat komikis tersain ini, itu Muhammad. Pand, episode saya, Isma. Ini halo karing, dit sebuah pertemuan. over for now. War definitely not. This is just the end of a battle. The next one will come around because we. Yang berikutnya akan datang, karena kita tahu bahwa AS dan Israel sangat bertekad untuk menghancurkan Iran. Yang, sekali lagi, sangat ironis karena alasan, terutama orang-orang di Barat dan Eropa mengatakan bahwa ini tidak masalah, adalah karena Iran meneriakkan mati untuk Israel dan mati untuk Amerika. Padahal sebenarnya sangat jelas bahwa merekalah yang berusaha melenyapkan Iran, dan bahwa ini adalah tujuan jangka panjang mereka. Dan saya tidak perlu mengulangi semua indikasi yang sudah kita miliki dengan semua rencana yang telah dibuat oleh para neokonservatif untuk membom Timur Tengah, 7 negara dalam 5 tahun, dan seterusnya. Yang mana yang terakhir, tentu saja adalah Iran. So forth, of which the last one is of course Iran, but now the last one is apparently the place where. Namun sekarang, yang terakhir tampaknya menjadi titik di mana mereka benar-benar menemui jalan buntu, setidaknya untuk saat ini. Namun sekali lagi, jika perubahan rezim di Iran tidak terjadi pada 2025, itu bisa saja terjadi pada 2026, 2027, atau 2028. Dan sangat jelas bahwa beberapa perencana dan dalang dari skema jahat semacam ini, baik di Washington maupun Tel Aviv, sudah mulai merancang episode berikutnya. Namun setidaknya untuk sementara waktu, tampaknya ada gencatan senjata. Apa konsekuensinya? Sekali lagi, salah satu konsekuensinya adalah NPT kini berada dalam bahaya serius, jika tidak bisa dibilang sekarat. Saya tidak melihat bagaimana negara yang lebih atau kurang masuk akal dan rasional tidak menganggap ini sebagai indikasi yang sangat penting untuk meninjau kembali doktrin nuklir mereka. Kita juga melihat bahwa hal ini jelas menyebabkan semakin banyak ketidakamanan dalam sistem. Bahwa beberapa asumsi kunci yang kita pegang sejak akhir Perang Dingin kini kembali dipertaruhkan dan dipertanyakan. Dan itu bukan hanya, seperti yang sering dikatakan Eropa, karena serangan Rusia ke Ukraina. Sekarang juga karena serangan Amerika dan Israel ke Iran. Ini hanya menambah ketidakstabilan. Semakin banyak alasan untuk khawatir tentang apa yang bisa dan mau dilakukan negara-negara nakal seperti AS demi mencapai tujuan. Bahkan jika tujuan itu bodoh, tidak realistis, atau lagi-lagi cara berkomunikasi yang tidak jujur tentang apa yang sebenarnya mereka maksud. Ini seharusnya membuat semua orang khawatir. Dan memang akan begitu. Kita melihat bahwa episode ini menyebabkan perpecahan baru.
This episode caused new fractures in the way that Dalam cara negara-negara berbeda memandang negara lain, kita melihat bahwa Jepang dan Korea Selatan, pimpinan tertinggi mereka, Perdana Menteri Jepang dan Presiden Korea Selatan, membatalkan partisipasi mereka dalam KTT NATO yang saat ini sedang berlangsung di Belanda. Tampaknya, mereka memiliki alasan untuk tidak ingin ditekan agar meningkatkan belanja pertahanan mereka hingga 5%. Keduanya tidak senang dengan serangan AS terhadap Iran. Mereka tidak sejalan dengan negara-negara barat kolektif lainnya terkait serangan tersebut. Jadi, ini adalah perkembangan baru. Secara keseluruhan, saya pikir kita bisa mengharapkan beberapa negara akan mengevaluasi kembali bagaimana mereka ingin berinteraksi dengan sistem aliansi ini. Karena kita bisa melihat bagaimana tekanan dibangun. Kita melihat saat ini bagaimana NATO sedang mendorong pengeluaran pertahanan sebesar 5% dari PDB untuk seluruh aliansi, dan bagaimana hal ini membuat negara-negara khawatir. Juga dalam konteks apa yang telah kita lihat, apa yang tampaknya ingin dicapai AS untuk tujuan strategisnya sendiri. Meskipun tujuan strategis tersebut tidak ada hubungannya dengan kepentingan Eropa. Meskipun semua pemimpin Eropa telah bersatu di belakang AS dan memberikan dukungan mereka, sangat jelas bahwa perang Teluk Baru di Timur Tengah akan berdampak buruk bagi Eropa. Hal ini risma di tingkat bawah, maksud saya, bagi masyarakat umum. Tetapi, adalah sesuatu yang masih diikuti oleh kepemimpinan Eropa saat ini, yang benar-benar buruk. Of Europe still tags along. Konsekuensi lainnya adalah kita mungkin akan melihat koordinasi yang lebih erat antara Iran, Rusia, dan Tiongkok. Itu sudah pasti. Kita tahu bahwa sebelum peristiwa ini, pihak Iranlah yang mengatakan tidak, terima kasih, terhadap aliansi militer yang kuat dengan Rusia. Meskipun Rusia menawarkan fakta pertahanan bersama, Iranlah yang menolak. Hal ini menimbulkan beberapa pertanyaan tentang seberapa bijak keputusan itu dan mengapa hal itu terjadi. Bagi saya, jelas bahwa Iran tidak mempercayai siapapun, yang sebenarnya merupakan pendekatan yang sangat masuk akal dalam hubungan internasional. Meskipun memiliki hubungan baik dengan Rusia, Iran tidak melupakan bahwa Uni Soviet pada tahun 1942-43 pernah menginvasi mereka ketika Iran bersikap netral selama Perang Dunia Kedua. Setelah dituduh terlalu bersahabat dengan Jerman, mereka justru diserbu oleh Uni Soviet dan Inggris secara bersamaan. Itu adalah Inggris dan Uni Soviet yang melakukan hal itu. Hal tersebut masih tampaknya membekas sebagai kenangan hingga hari ini. Ada juga kenangan lain dari masa lalu yang lebih baru, di mana hubungan dengan Rusia tidak begitu baik. Jadi, Iran sangat menyadari bahwa hubungan internasional itu naik turun, dan pada akhirnya, satu-satunya yang benar-benar bisa dipercaya adalah sumber daya sendiri. Strategi sejauh ini adalah bekerja sama dengan Rusia dan Tiongkok, tetapi tanpa fakta pertahanan bersama yang nyata dan kuat. Mereka mungkin akan mempertimbangkan kembali hal ini sekarang, karena kebutuhan mendesak. Saya tidak berpikir itu ide yang baik untuk membuat fakta pertahanan bersama, tetapi, hal itu bisa menjadi kebutuhan bagi Iran jika mereka merasa ini dapat meningkatkan posisi keamanan mereka terhadap Israel dan Amerika Serikat. Karena jika mereka mencoba lagi, maka Anda membutuhkan semacam penangkal. Bom nuklir bisa menjadi alat penangkal. Lebih banyak rudal juga bisa menjadi penangkal. Tetapi perjanjian pertahanan militer dengan Rusia mungkin juga bisa menjadi penangkal lain, bukan? Jadi mereka akan berpikir dalam kerangka bagaimana meningkatkan daya tangkal mereka. Karena itulah kategori yang sama persis dengan yang dipikirkan oleh Barat. Dan pada titik ini, benar-benar, Iran telah membuktikan bahwa mereka memahami bahwa mereka perlu menandingi sikap suka berperang ini dengan kemampuan di pihak mereka sendiri. Namun, dengan mengingat bahwa sejauh ini, Iran cukup berhasil dalam menciptakan kemampuan pertahanan dalam negeri mereka sendiri, kita bisa memperkirakan bahwa mereka akan berusaha untuk terus melakukannya secepat mungkin.
possible, but the change in foreign policy toward Russia. Namun perubahan kebijakan luar negeri terhadap Rusia, dan mungkin karena kebutuhan integrasi lebih lanjut, sangat mungkin akan terjadi. Kita telah melihat bahwa Iran, sebelum mereka membalas, langsung berbicara dengan Rusia ketika Amerika benar-benar menyerang mereka. Ada tingkat kepercayaan yang cukup tinggi antara Teheran dan Moskow, setidaknya dalam hal eskalasi dan mencari nasihat satu sama lain. Saya akan terkejut jika hal serupa tidak juga sedang berlangsung dengan Tiongkok. Meskipun apa tepatnya yang akan terjadi sulit untuk diprediksi. Namun, yang paling masuk akal adalah mungkin bukan aliansi militer, tetapi peningkatan kerjasama menjadi hasil langsung dari peristiwa ini. Of this episode, also because Iran now actually gathered a lot of very. Selain itu, karena Iran sekarang telah mengumpulkan banyak data yang sangat berharga, data yang saya yakin sangat diinginkan oleh Rusia dan Tiongkok, terkait dengan apa yang bisa dilakukan oleh sistem-sistem AS ini, apa yang bisa dideteksi oleh Iran, dengan teknologi seperti apa mereka bisa mendeteksinya, apa yang bisa dicegat, apa yang tidak bisa dicegat, teknologi mana yang berhasil, dan mana yang tidak. Saya cukup yakin bahwa ada minat besar dari Tiongkok dan Rusia untuk mengetahui lebih banyak tentang hal itu. Dan kemungkinan besar, Iran juga bersedia terlibat dalam diskusi semacam itu, jika mereka bisa mendapatkan sesuatu sebagai imbalan dari kedua negara adidaya tersebut. Jadi secara keseluruhan, ini membuat semua orang menjadi kurang aman. Ini adalah momen yang mengerikan. Saya benar-benar berharap krisis langsung ini sudah berakhir. Saya tidak berpikir perang sudah berakhir. Saya rasa gencatan senjata adalah istilah yang tepat. Ini sangat menyedihkan untuk dikatakan. Tapi saya tidak melihat alasan mengapa konflik struktural yang diinginkan Israel dan Amerika Serikat dengan Iran, dan juga dengan Rusia dan Tiongkok, mengapa kita harus berasumsi bahwa ini sudah selesai. Kita semua sekarang telah belajar bahwa bahkan jika Donald Trump jujur, atau memang jujur, dalam keinginannya untuk meredakan ketegangan, sistem perang dan pengobar perang di Amerika Serikat, dengan segala cara kerjanya melalui kompleks industri militer, melalui propaganda media, melalui lobi Israel. Semua elemen ini menciptakan dorongan yang terus-menerus menuju lebih banyak peperangan, dan Eropa pun sepenuhnya terintegrasi dalam sistem itu. Mereka bukan bagian yang terpisah. Mereka adalah bagian tak terpisahkan dari sistem itu, yang kemudian mendorong solusi militer untuk masalah diplomatik yang seharusnya ditangani di tingkat yang sama sekali berbeda. Namun sayangnya, itulah sistem yang telah dibangun oleh Barat kolektif, dan sistem itu sangat tangguh. Bagi Rusia, Tiongkok, Iran, dan sebagainya, pertanyaannya selalu tentang bagaimana berinteraksi dengan sistem kekerasan massal dan peperangan tersebut. Namun untuk saat ini, saya pikir yang kita lihat setidaknya adalah kemampuan Rusia untuk bertahan dari perang proksi atau perang koalisi yang dilancarkan terhadapnya. Kita sekarang melihat kemampuan Iran untuk setidaknya menangkis serangan besar-besaran pertama ini. Bukan serangan pertama secara keseluruhan, tetapi serangan pertama dengan tingkat kekerasan sebesar ini. Kita akan melihat apakah Barat benar-benar belajar dari hal ini, bahwa mereka seharusnya tidak mencoba mengulanginya, atau mencoba melakukannya terhadap Tiongkok. Namun sayangnya, Barat, sistem kekerasan massal, memiliki rekam jejak yang sangat buruk dalam belajar dari kesalahan-kesalahan ini. Karena, dan saya sudah menyampaikan hal ini di episode-episode lain juga, kemenangan bukanlah tujuan utama. Hanya dengan menimbulkan kekacauan dan penderitaan di pihak lawan saja, sudah dianggap sebagai bentuk kemenangan, sesuatu yang ingin mereka capai, meskipun itu juga merugikan diri mereka sendiri. Jadi sistem ini adalah sistem yang ingin menyakiti pihak lain, bukan untuk meraih kemenangan total. Dan seperti yang dikatakan John Mearsheimer, Amerika Serikat terus melakukan petualangan-petualangan seperti ini, dan Israel juga melakukannya tanpa teori kemenangan, karena kemenangan bukanlah sesuatu yang dihasilkan oleh sistem ini. Sistem ini menghasilkan kekerasan.
Kekerasan itu sendiri memang merupakan bagian dari tujuan dari apa yang dilakukan sistem ini. Dan inilah tantangan yang dihadapi oleh bagian dunia yang beradab. Rusia, Tiongkok, Iran, Asia Tenggara, Afrika, Amerika Selatan, Global South. Bagian dunia yang beradab, Global South, apa yang mereka hadapi? Bahwa mereka harus mencari cara untuk mencegah sistem kehancuran Barat ini menimbulkan kekacauan sejak awal. Ini adalah tugas yang sangat berat, dan dalam hal ini, upaya tersebut belum berhasil karena sistem ini sudah menghasilkan kekerasan dan menyebabkan 900 hingga 1.000 orang tewas di Iran, yang sekali lagi oleh sistem ini dianggap sebagai kemenangan kecil. Anda tahu, seperti bagus untuk kita. Tentu saja, ini mengerikan bagi kemanusiaan, tapi itulah dunia tempat kita hidup. Jika ada hal lain yang terlintas di pikiran, saya akan membuat video lain. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Thank you very much for your attention.